Belanda datang dengan kapal kecil di tahun 1596, tapi mereka benar-benar kalah di tahun 1942. 350 tahun lebih mereka bertahan, tapi benarkah mereka menjajah kita selama itu, atau ada fakta lain yang selama ini tersembunyi? Satu negara kecil dengan luas hanya seujung kuku dibandingkan Nusantara bisa mengklaim menjajah kita selama 350 tahun. Pertanyaannya, kenapa sangat lama? Apakah Belanda memang sekuat itu? Atau sebenarnya ada banyak celah kelemahan yang nggak pernah kita sadari? Dan apakah kita benar-benar dijajah penuh selama 350 tahun? Atau narasi ini cuma mitos yang sengaja dimainkan untuk menguburkan fakta? Narasi bahwa Indonesia dijajah Belanda selama 350 tahun sering disebut sebagai fakta sejarah yang tak terbantahkan. Namun, jika kita melihat lebih dalam, apakah benar Belanda memiliki kontrol penuh atas seluruh Nusantara selama itu? Jawabannya lebih rumit dari sekedar angka tahun. Penjajahan Belanda tidak linear. Mereka membutuhkan waktu, strategi, dan bahkan tipu daya untuk benar-benar menguasai wilayah-wilayah Indonesia. Pada tahun 1596, kapal Belanda pertama yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman tiba di Banten, Jawa. Tapi misi mereka bukan untuk menjajah, mereka datang sebagai pedagang yang ingin mencari rempah-rempah, terutama lada dan cengkeh yang saat itu sangat mahal di Eropa. Namun, ambisi ekonomi Belanda berubah menjadi hasrat politik ketika VOC dibentuk pada tahun 1602. VOC bukan sekedar perusahaan dagang, mereka memiliki kekuatan seperti negara, termasuk hak untuk membangun tentara, berperang, dan membuat perjanjian. Tapi kontrol mereka tidak langsung menyebar ke seluruh Nusantara. Kenapa? Nusantara adalah kepulauan besar dengan kerajaan-kerajaan lokal yang kuat seperti Mataram, Aceh, dan Ternate. Belanda tidak langsung menjajah, melainkan melakukan negosiasi, aliansi, dan intrik politik untuk memanfaatkan konflik antar kerajaan. Kerajaan-kerajaan seperti Aceh dan Mataram melawan Belanda habis-habisan. Bahkan VOC mengalami kekalahan besar dalam perang melawan Sultan Agung dari Mataram. Salah satu alasan kenapa Belanda butuh ratusan tahun untuk menjajah Indonesia adalah karena mereka tidak bisa langsung menguasai seluruh Nusantara. Wilayah yang terlalu luas dan kerajaan-kerajaan yang kuat membuat Belanda menggunakan strategi klasik divide et impera. Contoh nyata, Pangeran Diponegoro melancarkan perang besar yang hampir membuat Belanda bangkrut. Belanda akhirnya menang bukan karena kekuatan militer, tetapi karena berhasil memecah aliansi Pangeran Diponegoro dengan para bangsawan Jawa. Belanda seringkali tidak memerintahkan langsung, melainkan menggunakan raja-raja lokal sebagai alat kendali. Contohnya adalah Sultan Hamengkubuwono di Yogyakarta yang dijadikan sekutu oleh Belanda setelah Perang Jawa. Faktanya, Belanda tidak pernah sepenuhnya menguasai Indonesia. Wilayah seperti Aceh, Bali, dan beberapa bagian Papua tetap melawan hingga awal abad ke-20. Perang Aceh dari 1873 sampai 1904 menjadi salah satu perang terpanjang dan paling brutal yang dihadapi Belanda. Bahkan setelah perang resmi berakhir, gerilyawan Aceh terus melakukan perlawanan hingga Belanda menyerah pada masa pendudukan Jepang. Bali adalah salah satu wilayah yang paling sulit ditaklukkan. Puputan atau perang sampai mati yang dilakukan raja dan rakyat Bali menunjukkan betapa gigihnya perlawanan mereka terhadap Belanda. Faktor-faktor utama yang pertama adalah Indonesia adalah kepulauan besar dengan lebih dari 17.000 pulau dan ratusan budaya. Belanda membutuhkan waktu untuk memahami dan menguasai setiap wilayah. Kedua, kerajaan seperti Aceh, Mataram, dan Ternate memiliki kekuatan militer dan diplomasi yang sulit dihadapi oleh Belanda. Tiga, dari Pangeran Diponegoro hingga Cut Nyak-Dien, perlawanan terus terjadi di berbagai wilayah. Keempat, Belanda tidak memiliki cukup sumber daya untuk menguasai Nusantara sendiri
bahkan bergantung pada raja-raja lokal untuk menjaga stabilitas di wilayah tertentu. 5. Belanda sendiri mengalami banyak krisis termasuk perang dengan Inggris dan revolusi Eropa. Ini membuat fokus mereka terhadap Indonesia sering terganggu. Penjajahan Belanda di Indonesia akhirnya berhenti ketika Jepang datang pada tahun 1942. Jepang mengambil alih Nusantara hanya dalam beberapa bulan, menunjukkan kelemahan Belanda yang sebenarnya. Setelah Jepang kalah, Belanda berusaha kembali, tetapi perjuangan kemerdekaan Indonesia akhirnya mengakhiri dominasi mereka. Apakah benar Belanda menjajah kita selama 350 tahun? Jawabannya lebih kompleks daripada sekedar angka. Belanda butuh ratusan tahun karena Nusantara terlalu besar, rakyatnya terlalu tangguh, dan perlawanan tidak pernah berhenti. Mereka tidak pernah sepenuhnya menguasai Indonesia, dan klaim 350 tahun hanyalah bagian dari narasi sejarah yang perlu kita telaah lebih dalam. Jadi jika ada yang bilang Belanda menjajah kita selama 350 tahun penuh, mungkin sudah saatnya kita bilang enggak juga kok.